zaman dahulu kala, di pantai Air Manis, Padang, Sumatera Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubaya. Janda tersebut mempunyai seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangat disayangi ibunya lantaran sejak ia kecil sudah ditinggal oleh sang ayah. Malin Kundang pun telah tumbuh dewasa dan ia merasa harus bisa merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Pada suatu hari, Rashid yang tidak lain adalah teman Malin Kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang sedang bersandar di pantai Air Manis dan ia berniat mengajak Malin Kundang untuk ikut merantau bersamanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kamu ada apa, Rashid? Tadi saya melihat ada sebuah kapal besar yang bersandar di pantai Air Manis. Siapa tahu kita berdua bisa ikut merantau lewat kapal tersebut. Wah, kebetulan sekali. Saya sudah bosan hidup miskin. Saya mau merubah nasib. Jadi, kapan kita mulai berangkat? Bagaimana kalau besok pagi? Iya, lebih cepat, lebih baik. Tetapi saya harus minta restu dulu kepada ibuku. Baik, saya tunggu kau di dermaga jam 9 pagi. Oke, terima kasih, sobat. Malam harinya, Malin Kundang segera meminta restu kepada ibunya yang baru saja pulang bekerja. Ibu, saya mau merubah nasib kita. Bagaimana caranya? Tadi pagi saya diberitahu Rashid, ada kapal yang bersandar di pantai desa kita. Jadi saya ingin merantau melalui kapal itu. Malin Kundang, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini sendirian? Malin Kundang pun tidak tega, tetapi Malin Kundang sudah bosan hidup miskin. Malin Kundang ingin menjadi kaya. Ya sudah, kalau memang demikian keinginan Malin Kundang, ibu hanya juga menginginkan Malin Kundang untuk menjadi orang kaya dan sukses. Ibu hanya dapat mendoakan Malin Kundang agar berhasil. Besok saya berangkat bersama Rashid jam 9 pagi. Berhati-hatilah Malin Kundang, doa ibu akan selalu menyertaimu. Ya Bu, tunggulah Malin Kundang pulang dengan harta yang cukup. Kita berdoa. Dan Rashid berangkat menuju ke tanah perantauan, sedangkan ibu Malin Kundang tetap tinggal di kampung pantai Air Manis. Ketika tiba di tempat perantauan, Rashid dan Malin Kundang beristirahat di sebuah warung. Bagaimana kita akan kerja apa? Tidak tahu Malin Kundang, saya juga sedang memikirkannya. Tiba-tiba, seseorang di warung tersebut mendengar percakapan Malin Kundang dan Rashid. Apakah kalian benar sedang mencari pekerjaan? Benar, Tuan. Kebetulan, saya sedang mencari dua pekerja. Apakah kalian mau bekerja di tempat saya? Tentu saja kami mau, Tuan. Kapan kami dapat mulai bekerja? Kalian bisa mulai bekerja besok pagi di rumah saya. Rumah Tuan di mana? Mari, ikutlah dengan saya. Malin Kundang dan Rashid ikut saudagar pergi ke rumahnya. Saudagar tersebut menyewakan salah satu kamar di rumahnya untuk ditinggali oleh Malin Kundang dan Rashid. Pada keesokan harinya, mereka mulai bekerja dan diawasi terus oleh saudagar. Dan rupanya Malin Kundang lebih giat dan rajin jika dibandingkan dengan Rashid. Dan sang saudagar pun menyadari hal itu. Hingga kemudian anak saudagar yang bernama Nur datang dan melihat kedua karyawan baru ayahnya itu. Dan rupanya Nur juga kagum dengan wajah rupawan yang dimiliki Malin Kundang serta kerajinannya, hingga akhirnya Nur pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Ayah, Iya, Nur. siapa nama pekerja baru itu? Yang mana? Yang rajin dan tampan itu. Oh, yang itu. Namanya Malin Kundang. Oh, rupanya namanya Malin Kundang. Emangnya ada apa? Tidak apa-apa ya, Nur coba bertanya. Oh, sudah. Sejak hari itu, Nur semakin kagum dan cinta pada Malin Kundang.
Nur selalu memperhatikan Malin Kundang diam-diam. Setelah bekerja selama 2 tahun pada ayah Nur, Malin Kundang sudah menjadi orang kaya karena dia selalu rajin bekerja. Rashid dipulangkan ke kampung halamannya karena dia tidak rajin seperti Malin Kundang. Hubungan Nur dan Malin Kundang semakin dekat hingga akhirnya mereka menikah. Hari telah berlalu. Suatu sore, Malin tengah duduk bersantai di teras rumahnya yang sangat luas. Tak lama kemudian, terdengar suara istrinya yang memanggilnya. Malin pun menoleh dan mendekat ke arah istrinya. Malin, kita jadi tidak pulang kampung bulan ini? Nur, maksud kamu apa? Siapa yang ingin kamu tuju? Ya, yang pasti bukan kampungku. Kampungku ya di kota besar ini. Lahir di sini, besar di sini. Kita pulang ke kampungmu. Buat apa? Aku mau melihat rumah ibumu. Ibuku sudah tiada. Aku mau melihat rumah masa kecilmu. Yang katamu luas bangunannya saja sebesar lapangan bola. Dan luas halamannya dikalikan 10. Gak usah lah. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku mau liburan ke kampungmu. Kenapa? Nur, liburan tuh ke Eropa, ke Inggris, ke Afrika, ke benua. Pokoknya aku mau keliling Nusantara. Dan yang pertama kita kunjungi ya kampungmu. Kenapa? Karena aku ingat dulu kamu pernah berkata, kampungmu seindah surga. Setelah Nur berkata demikian, Malin tak menanggapinya. Ia malah pergi meninggalkan istrinya dengan wajah yang sedikit khawatir. Malin lalu memasuki salah satu kamar di rumahnya. Ia terlihat sedang khawatir dan tidak tenang. Bunda, oh Bunda, setepan nasi tanpa laut terasa nikmat. Selama Bunda yang membuat. Bunda, oh Bunda, dibantu tanpa kasur terasa surga. Selama Bunda di sisi hamba. Sementara Malin yang berada di kamar tersebut, istrinya Nur masih berada di tempat yang sama saat berbicara dengan Malin tadinya. Malin, oh Malin, pasti ada yang kau sembunyikan, yang enggan kau ungkapkan. Malin, oh Malin, akan kutemukan jawab begitu kita tiba di sana. Oh ya, Maria, Maria. Iya, Nyonya. Saya dan Malin akan pulang kampung liburan ini. Tolong kamu persiapkan barang saya dan Malin. Baik, Nyonya. Apa ada lagi? Tolong kamu jaga rumah, tidak bisa ikut. Baik, Nyonya. Saat ini, seorang wanita tua sedang berdiri di pinggir pantai air manis, seperti yang dilakukannya setiap hari. Ya, dia tidak lain adalah ibu dari Malin Kundang. Berdiri di pinggir pantai, sembari menunggu ada kapal yang berlabuh adalah kebiasaannya setiap hari. Seperti saat ini, dia berdiri di pinggir pantai, sembari menunggu akan ada kapal yang berlabuh dan sandar di pantai tersebut, serta berharap bahwa anaknya Malin Kundang berada di dalam salah satu kapal yang bersandar. Setiap hari ku menunggu
berharap ada kapal yang berlabuh. Terbayang Malin tersenyum penuh, melangkah turun siap memelukku. Bertahun-tahun engkau pergi, rindu pun tak kunjung pergi. Kapal berlabuh silih berganti, tiada juga engkau kembali. Ingatkah kamu, putraku, sejak kau kanan kita tiada terpisah. Tak jua kalah oleh kemiskinan. Ingatkah kamu, putraku, sejak ayahmu pergi kita tiada terpisah. Tak jua kalah oleh kehinaan. Tiba-tiba Rashid datang untuk memberitahu bahwa akan ada kapal bersandar di pantai Air Manis, dan kapal tersebut merupakan kapal milik Malin Kundang. Mak, Rashid akan segera datang. Dia sedang dalam perjalanan menuju pantai Air Manis. Benarkah itu? Iya, Mak. Rashid tidak bercanda. Tunggu saja sebentar lagi. Ia pasti akan segera datang. Baik, Nak. Terima kasih. Rashid tersenyum. Setelah itu, ia pergi meninggalkan wanita parubaya itu di pinggir pantai sendiri. Dan benar saja, beberapa menit kemudian terlihat ada kapal yang mendekat ke pesisir pantai. Betapa terkejut dan bahagianya dirinya ketika melihat anak sulungnya yang selama ini ia rindukan, yaitu Malin Kundang. Mande Rubaya melihat Malin Kundang turun dari kapal dengan didampingi seseorang yang tidak ia kenali. Malin? Malin, Nak? Siapa itu Malin? Siapa wanita yang panggil ini? Tidak tahu aku tuh. Malin? Ada seorang wanita di sini. Malin, Nak? Istri Malin Kundang yang sudah mulai curiga mendekat ke arah wanita tersebut. Seketika istri Malin begitu terkejut dan tak percaya. Ia mulai curiga dan menganggap apa yang dia rasakan, bahwa Malin memang menyembunyikan sesuatu itu benar adanya. Inikah yang engkau sembunyikan? Kau bilang ada ibumu kaya raya. Iya, bukan ibuku. Ibuku sudah tiada. Rumahmu semewah istana. Masa wanita itu yang kau sebut bunda? Iya, bukan ibuku. Ibuku sudah tiada, mewariskanku kuasa dan harta. Kita selalu berjarak dengan harta. Lihat yang mengaku bundamu, bajunya begitu lusuh, tak mungkin tidak sama dengan gaunku. Dia bukan ibuku. Ibuku sudah tiada. Andai dia masih ada, tak mungkin seburuk itu rupanya. Ibu Malin sakit hati mendengar tuturan anak sematawayangnya itu, lalu mengeluarkan suara hatinya yang selama bertahun-tahun ia pendam. Setiap hari ku
berharap ada kapal yang berlabuh. Ini yang kutunggu sudah kembali, bukan memeluk malah memaki. Bertahun-tahun engkau pergi, rindu pun tak kunjung pergi. Engkau yang pergi menjelma doa putraku sendiri melupakannya. Ingatkah kamu putraku, sejak kanan kita tiada terpisah, tak jua kalah oleh kemiskinan. Ingatkah kamu putraku, sejak ayahku pergi kita tiada menyerah, tak jua kalah oleh kehilangan. Malin tetap tak mengakui dan masih menentang bahwa dia bukan ibunya. Sampai akhirnya Malin Pergi kau, ibuku sudah mati. rasa amarah, kecewa, sakit hati yang dirasakan ibu Malin sudah tidak bisa ia tahan. Sampai amarahnya memuncak dan Kota yang kelabu berubahlah menjadi gemuruh. Hujan turunlah, jatuh. Ombak berhulurlah, deru. saat itu terjadilah badai kuat. Langit menjadi sangat gelap. Ombak bergelombang dengan sangat tinggi, petir terdengar keras, serta angin bertiup sangat kencang. Memelihara manusia di mana kau pulang dulu yang mencintai sedemikian rupa. Walau aku miskin, tiada Tuhanku penguasa semesta, kemanakah ku harus meminta? Bukan kuasamu yang besar, adililah dia yang telah melawan sang putra. Tiba-tiba saja tubuh Malin Kundang terasa kaku serta sulit untuk digerakkan. Di saat ia menoleh ke arah kaki sampai pinggangnya, betapa terkejut dirinya. Ternyata Malin! ya, sebagian besar tubuh Malin Kundang sudah terlihat menjadi batu yang amat keras. Malin Kundang mengucapkan kata-kata terakhir kepada sang ibu. Maafkan aku yang melawanmu, melupakan semua jasa-jasamu. Ampuni aku, Ibu, yang meninggalkanmu. Memuja hanya ego. Meninggikan harga diri.
terdengar sangat pilu. Angin yang kencang belum juga berhenti. Tubuh Malin Kundang pun sudah tidak terlihat lagi. Tubuhnya sudah diselimuti dan menjadi batu. Posisinya terlihat bersimpuh dan bersujud ke arah ibunya. Tangisan hanya terdengar di sepanjang pesisir pantai pada saat itu. Nur, istri Malin, dan Mande, ibunya, ini menangis melihat tubuh Malin yang sudah sepenuhnya menjadi batu. Alam seakan mengerti dengan kondisi Mande. Terlihat saat beberapa menit lalu sempat terjadi badai hebat tanpa adanya hujan turun, menandakan kemarahan yang dipancarkan oleh Mande. Sekarang badai tersebut telah berlalu dan sudah mulai turun hujan yang menandakan pula bahwa Mande sedang dalam kondisi sedih. Begitulah akhir dari kisah Malin Kundang. Terima kasih.